nabimu yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijalankan Allah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau ini siapa namanya? Siapa nama kakak yang di depan? Kak Rahmat. Siapa mas? Yang kompak. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Rahmat. Coba lihat semua tatap wajahnya. Kak Rahmat putih apa coklat? Kak Rahmat sorbannya warna apa? Coklat. Apa ya takut? Baleni ya. Di kamarnya Mbak Alika juga ada suara. Nunggu ya. Belum ya. Ada terdengar suaranya Mas Andre. Rolas siji loro telu papat jam 4 malam pagi ya. Oh iya. Mas Andre teriak-teriak dari arah masjid. As-salatu khairum minan naum. Mas Andre lagi azan. Itu Mas Andre yang ganteng itu. Orang-orang pada bangun. Mbak Alika sudah bangun. Bangun tidur. Aku anak hebat. Bangun lebih pagi. Oh ya, tak sengaja. Habis bangun doa ya. Siapa kalau bangun tidur doa? Kalau mau tidur doa, hafal doanya? Aku bangun tidur juga doa. Oh, Mbak Alika bangun tidur doa? Doa bangun tidur. Allahumma barik lana. Pak Alika. Alhamdulillahilladzi ama wa ilaihin nusyur. Amin. Bangun tidur ya. Mbak Alika kelas berapa? Kelas 2. Anak ini kelas berapa? Pegang itu. Nyet, kamu tadi tidur. Nyet tadi ngombol nyet. Gak mau bangun. Yuk kita bangunkan yuk. Nyet, monyet, bangun. Dia masih tertidur, belum mau bangun. Tidur, belum mau bangun. Akhirnya mau kita ajak cerita. Ya? Bertingkat. Belum. Masih tidur belum bangun. Kalau bangun dia biasanya minta makan. Ayo kita bangun bentar. Bikin kaget aja. Ada Prono. Kamu monyet, bukan sapi. Gak boleh dipanggil kok. Gak boleh kayak sapi. Gak boleh. Enggak. Ada kesana. Mbak lah. Malah kayak mbak. Mati Prono. Izin gak? Kenapa kok malu? Ada cewek cantik. Di mana?
Ini belakangku. Oh iya, namanya Alika. kalau sana Wow, sopo. cokan. Apa itu? Cowok ganteng. Oh iya, cowok ganteng lagi duduk. Iya, Di sana ganteng, di sini cantik. Berarti Kak Rahmat monyet. ya. Oh, so Kak Rahmat monyet. Aduh sana. Iya. Jangan ngagetin. Nggak boleh. Nggak boleh ngagetin. Minta maaf dulu. Iya. Yuk, Kak, Kak, aku aku minta minta maaf. maaf. Minta maaf. Minta maaf. Iya, minta Bakso. minta bakso. Maaf. Maaf. Iya, Maaf ya Kak. dimaafkan nggak? Maafkan. Iya, makasih. Di sini. Di sini. Iya. Gendong Kak. Iya. Masa sudah besar minta gendong? Nanti jatuh. Jatuh. Digendong. Kenapa kok digendong? Nanti jatuh. Jatuhnya piye? Piye jatuhnya? Gendong. Iya. Gini. Iya, makasih. Ya Allah. Ya, Eh, kamu kan katanya mau bercerita. Iya. Cerita apa? Kamu mau bercerita tentang kisah tentang perjalanan Isra dan Mi'raj kan? Iya. Tapi sebelum bercerita, kamu ucapan salam dulu sama teman-teman. Gitu. Iya. Tadi monyet udah salam belum? Yuk salam dulu. Ucapkan salam. Salam. Bukan. Salamnya gini loh. Salam dari Binjai. Bukan. Salamnya gini. Lihat saya. Masa sate tepuk ya. Teman-teman, siapa cinta dengan Rasulullah? Siapa sayang Rasulullah? Teman-teman, kita bersyukur ya, karena Rasulullah ketika hidup belum pernah ditimang ayahnya. Ya Allah, ya. Mungkin dari kita juga ada yang kehilangan ayah, tapi baginda Nabi sebelum dia lahir, ketika masih di kandungan, ibunya namanya siapa? Ketika Aminah, Siti Aminah sedang mengandung baginda Nabi, ia ditinggal oleh suaminya. Suaminya namanya Abdullah, sedang pergi berdagang dengan rombongan kota Mekah. Rombongan sedang berdagang ke Syam, ke arah Palestina. Iya, biasanya 2 bulan sudah balik, tapi 2 bulan lebih Bunda Aminah yang sedang mengandung bayi menunggu suaminya. Kapan ya suamiku pulang? Ada kabar. Warga penduduk Mekah, sebentar lagi rombongan kita akan datang. Oh iya datang, itu yang pakai baju biru. Rombongan kita datang. Sini. Sini. Oh bukan. Oh, maaf ya, ternyata bukan. Ketika Ketika rombongan dagangnya pulang, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy sudah tiba. Aku datang. Tetangganya Ibunda Aminah, perempuan-perempuan di Mekah bahagia. Alhamdulillah, bojoku teko. Mas, sekarang datang Salim. Pasti bawa uang. Tetangganya juga. Mas, sekarang ganteng banget. Oh, ini pasti
Iya. Anak ketemu bapaknya, suami ketemu, istri ketemu suami. Tapi ada satu perempuan yang masih menanti. Ibunda Aminah tidak melihat Abdullah datang. Mas, Abdullah di mana? Abdullah di mana? Bunda, Abdullah tertinggal di Madinah. Lah kan berangkatnya bareng. Abdullah sakit parah di Madinah. Ya Allah, dirawat saudaranya di Madinah. Ya Allah, akhirnya segera diutus kakaknya Abdullah. Abdullah itu anak nomor 10, ya, bapaknya Rasulullah anak nomor 10. Yang nomor pertama, kakak tertuanya namanya Al-Haris. Siapa? Al-Haris langsung ambil kuda atau unta, pergi jemput, mau jemput ke Madinah. Iya. Malah joget. Biasanya perjalanan naik kendaraan dari ke Madinah pulang lagi 2 pekan, 2 minggu biasanya sudah datang. Tapi ini sudah 1 bulan Ibunda Aminah menunggu Al-Haris nggak datang menjemput suamiku. Setelah Al-Haris datang sampai di kota Mekah, yang dijemput bukan Abdullah, yang dibawa bukan Abdullah, tapi kabar perempuan yang sedang hamil itu, yang sedang mengandung 6 bulan itu mendapat kabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunda, adikku meninggal dunia. Suamiku. Iya, ya Allah. Akhirnya kakeknya Rasulullah namanya Abdul Muthalib. Wahai Aminah, sabarkan hatimu Aminah, tenangkan dirimu Aminah. Ya Allah, Ibunda Aminah sedih tidak, masih mengandung. Setelah Rasulullah lahir, diasuh Halimah, disusui oleh Halimah. Setelah usia 6 bulan, usia berapa? 6 bulan. Setelah usia 6 tahun, setelah diserahkan kepada Ibunda Aminah di usia kelima, ya, Ibunda Aminah kangen sama bapaknya Rasulullah, kangen sama suaminya, kangen sama Abdullah. Muhammad yang sedang berusia, usiamu berapa Mas? 11. Yang usia 6 tahun ada nggak di sini? Nggak ada. 7 tahun. Ketika Rasulullah usianya masih di bawahmu, usia 6 tahun, Rasulullah diajak pergi ibunya ziarah ke Madinah, berkunjung ke makamnya ayahnya. Tapi ketika pulang dari Madinah, pulang dari ziarah itu, baru perjalanan 35 km. Berapa meter? 35 meter dari Madinah. Di tengah-tengah perjalanan sampai di desa namanya Desa Abwa. Anginnya besar, padang pasir, panas, kepanasan, debu-debu berterbangan. Akhirnya cuaca ekstrim, keadaan hati yang sedang kehilangan, ditambah cuaca di luar. Akhirnya Ibunda Aminah sakit, teman-teman. Sakit semakin lemah, semakin lemah. Ya Allah, akhirnya apa? Di perjalanan itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah kita, Nabi Agung kita, ditinggal ibunya di usia 6 tahun, teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad, sallu alaihi. Diasuh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Ayo. Apa? Abdul Muthalib. Baru 2 tahun diasuh Abdul Muthalib. Usia 6, itu 8,
Usia 8 tahun kakeknya juga pergi meninggalkan Rasulullah. Diasuh oleh pamannya, namanya siapa? Thomas. Iya, diasuh Abu Thalib. Setelah diasuh Abu Thalib ya, sampai besar, sampai dewasa, sampai menikah dengan Sayyidah Khadijah. Dua orang yang senantiasa melindungi Rasulullah. Siapa yang berani melukai Rasulullah? Hadapi aku, Abu Thalib. Pamannya sayang banget sama Rasulullah, istrinya juga. Tapi di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah kembali bersedih. Orang yang dicintainya Abu Thalib pergi menghadap Allah. Belum kering air mata, belum hilang kesedihan itu. Belum ada 1 tahun, namanya tahun kesedihan Amul Asli. Rasulullah ditinggal oleh kekasihnya tercinta, namanya siapa? Siti siapa? Aminah kan ibunya. Istrinya siapa? Iya. Di tahun ke-10 kenabian Rasulullah ditinggal 2 orang yang mencintainya, Khadijah dan Abu Thalib. 1 tahun masih bersedih, 2 tahun masih bersedih karena orang pelindungnya Rasulullah meninggalkan Rasulullah. Orang-orang kafir semakin berani menghina Rasulullah. Akhirnya di tahun ke-12 kenabian, Allah hibur kesedihan itu. Meskipun orang-orang yang mencintai kita bisa pergi kapan saja, tapi ada satu yang tidak akan pergi meninggalkan kita. Siapa itu? Siapa? Maka tanggal 27 Rajab tahun ke-12 kenabian, Allah ajak Rasulullah, Allah perintah malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah jalan-jalan, ya, diajak jalan-jalan, dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Tepuk 1, tepuk 2. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam. Perjalanan lailan malam-malam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Disebut apa? Isra. Tangannya gini yuk, tangan kanan ke kanan, yuk ikuti Kak Rahmat. Isra, Isra, Isra. Menggunakan kendaraan yang cepat, secepat kilat, bahasa Arabnya barkun atau buruk. Kendaraan apa? Buruk. Isra. Kemudian gini, Mi'raj, yuk namanya gini, Mi'raj. Mi'raj. Isra. Mi'raj. Isra. Mi'raj. Rasulullah setelah menghadap Allah, hatinya kembali teguh, hatinya kembali kuat bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh-oleh dari Mi'raj apa itu? Wahyu perintah sholat berapa kali sehari? 5 kali. Awalnya 50 terus jadi 5 kali ya. Ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, ada orang kafir yang senang banget. Namanya siapa tahu? Dia adalah pamannya Rasulullah. Namanya Abu Jahal. Abu Jahal senang banget. Loh kok seneng? Padahal dia nggak beriman. Saking senengnya orang-orang dikumpulkan. Bangun, ayo sini ikut aku. Orang-orang Quraisy dibangunkan. Bangun, bangun. Mbak, ayo ikut aku. Kemana? Ayo kita kumpul di sana, di dekat Bukit Sofa, di halaman yang luas, di tempat yang luas, di lereng Gunung Sofa itu ya. Orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah dikumpulkan semua, baik yang muslim maupun yang tidak beriman, dikumpulkan semua. Mbak, ayo ikut aku. Ayo,
yuk mati piringnya, mati piringnya. Iya. Setelah orang-orang sudah kumpul, diundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah datang. Abu Jahal tidak sabar, ingin melihat Rasulullah ditertawakan orang banyak. Abu Jahal tidak sabar Rasulullah dipermalukan orang banyak. Wahai Muhammad, ayo ceritakan pengalamanmu tadi malam. Ketika Rasulullah bercerita tentang pengalamannya Isra dan Mi'raj, orang-orang tertawa. Orang-orang ramai dewe-dewe menyanggah, gak mungkin masa Sedina tak bisa teko bisa teko Palestina, masa perjalanan aku bisa 1 malam, masa orang bisa naik ke langit. Orang-orang pada nggak percaya, pada rame ditimpali itu ya. Tapi ada satu orang yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah. Namanya orang itu maka disebut Asy-Siddiq. Siapa namanya? Siapa? Ini Mas. Siapa? Iya, Abu Bakar datang. Wahai Rasulullah, apakah benar engkau tadi malam telah berjalan Isra dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Iya. Kalau begitu, Abu Bakar meminta Rasulullah untuk menerangkan keadaan di Masjidil Aqsa. Karena Abu Bakar pernah ke sana, ya. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang keadaan Masjidil Aqsa, ciri-cirinya seperti ini, bangunannya seperti ini, digambarkan begitu jelas. Abu Bakar langsung gini, betul wahai Rasulullah, betul. Orang-orang yang pernah ke Masjidil Aqsa juga ikut-ikutan. Betul, aku juga pernah ke sana. Yang diucapkan Muhammad itu betul. Bukan hanya Masjidil Aqsa saja yang digambarkan oleh Rasulullah. Di perjalanan aku melihat orang dari kita, dari kampung kita, dari Mekah yang sedang perjalanan pulang ke sini di tempat ini, ciri-cirinya seperti ini. Mungkin hari ini akan datang. Dia salah satu dari mereka, ontanya lepas. Ditunggu musafir itu. Musafirnya datang. Oh iya, sudah datang sini. Di perjalanan Rasulullah melihat musafir yang ontanya lepas. Ketika datang, ini dia orangnya. Loh, bajunya kok sama yang diceritakan Rasulullah, potongannya ya sama. Coba kita tes ya, Mas, apa benar kamu tadi malam salah satu di antara kalian ontanya ada yang lepas? Loh, kok tahu? Siapa yang memberitahu? Rasulullah. Masya Allah, orang-orang yang awalnya tidak percaya dengan perjalanan Isra sekarang jadi beriman. Orang-orang yang awalnya tidak beriman sekarang jadi beriman. Alhamdulillah. Isra Mi'raj juga ujian untuk orang-orang muslim, orang yang beriman, untuk filter ya, mana yang imannya kuat, mana yang imannya murni, mana yang imannya palsu. Kalau orang yang imannya kuat akan percaya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk 1, tepuk 2. Ini ada kuis ini. Tak ibu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah hati ini terasa nikmat di dalam sholat, terasa nikmat di dalam sujud, terasa nikmat di dalam rukuk ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sholat sebagai hiburan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami mencintai Engkau yang maha kekal abadi ya Allah. Rabbikfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun wa
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya